Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya duduk di tempat yang sangat empuk ini, izinkan kami memberikan salam takdim kepada seluruh yang hadir di sini, khususnya para tamu dari guru kami Al-Habib Abdullah Ridha bin Yahya, yang sebenarnya beliau adalah yang hadir di sini tengah-tengah kita. Juga permintaan maaf beliau karena beliau tidak bisa hadir disebabkan karena ada beberapa hal, dan beliau selalu mendoakan insya Allah semoga sukses acaranya. Boleh duduk. Alhamdulillah. Ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa, Indonesia campur ya? Campur ya? Nanti kalau Jawa intinya pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada seluruh yang ada di sini yang tidak bisa sebutkan satu persatu, baik dari para kiainya, ustadznya, seluruh tokoh-tokoh yang ada di sini, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Gerakan Pemuda Ansor, dari Banser seluruhnya, yang insya Allah semuanya terus mugi barokah, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah bisa menghadiri, saged hadir ing mriki di tempat yang kathah barokah, yang banyak barokahnya, yang di tempat tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di tempat tersebut siapapun yang hadir, siapapun yang datang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan apapun dosa dia. Dan siapapun yang jauh dari Allah akan Allah terima lagi. Niki dawe Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sing aran niku napa? Maulid sing tuturo. Paham napa mboten niki? Masyaallah. Kula asripun Temanggung. Sedikit-sedikit bisa. Kemudian kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub."
Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid ini, yujallil qulub, yang menenangkan hati. Dawagat taubatat yal asi idza batatub. Ini waktunya bagi siapapun yang bermaksiat kepada Allah untuk bisa bertobat kepada Allah. Jadi siapapun dari kita yang mungkin banyak maksiat kepada Allah, nah saat inilah saat yang paling mustajab, saat yang Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu rahmatnya, membuka semua pintu taubatnya untuk siapapun bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian kata beliau lagi, zawagat aubatak yasyarid idza bata'ut. Dan ini waktunya bagi siapapun yang jauh kepada Allah untuk kembali lagi kepada Allah. Terus siapapun dari kita yang jauh dari Allah, ini waktu yang sangat tepat untuk dekat lagi sama Allah Ta'ala. Tengok waktu niki Allah memberikan pun sesuatu yang sangat luar biasa. Saat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panggilannya kepada kita. Maka kita disuruh dekat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan kita remehkan dengan peringatan Maulid Nabi ini. Ya. Peringatan Maulid Nabi seperti ini, ya, kita ini disuruh bangga, disuruh senang dengan kemuliaannya Nabi, dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga dengan anak-anak kita, dengan kelahirannya anak-anak kita. Ya. Anak kita ulang tahun, mabruk alfa, mabruk. Ya. Di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus lebih bangga lagi. Ya. Harus lebih senang lagi. Kenapa? Karena beliau adalah nanti satu-satunya orang yang akan menolong kita di hari kiamat. Seorang Abu Lahab, yang kita sudah tahu bagaimana Abu Lahab itu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suratul Lahab khusus untuk Abu Lahab. Di setiap hari Senin mendapatkan keringanan, diringankan adabnya. Sebab apa? Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang disenangkan oleh Nabi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ketika hadir di Maulid Nabi ini bukannya sekedar hadir, tapi kita meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah. Siapapun, ya, siapapun yang memberikan ceramah, ya, memberikan tausiah tentang akhlaknya Rasulullah, kalau bisa dilaksanakan. Tidak usah banyak-banyak, satu aja. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani di kitabnya, beliau pernah mengatakan Rasulullah itu aktsaru tabassuman, paling sering senyum. Ya. Dimanapun, kepada siapapun, mau kepada yang tua, yang muda, Rasulullah tersenyum. Dan senyum ini adalah sedekah. Nabi pernah mengatakan, ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sebuah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri, hati-hati. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, senyum-senyum sendiri. Ya. Senyum. Jangan orang itu ditekuk terus, rainginku kaya napa, cemberut terus,
ditekuk terus raine. Nggih, ampun kaya ngoten nggih. Senyum, karena bedanya orang sering cemberut sama senyum cuma satu, sering didatangi malaikat. Kalau orang yang banyak senyum, malaikat rahmah datang, kasih rahmah, kasih barokah. Tapi orang yang sering cemberut, malaikatul maut datang. Nah, ini harus dicabut kalau ini. Ini harus dicabut kalau ini, harus bikin kasihan sama yang lain. Ya, insya Allah. Kemudian salah satu daripada akhlak Nabi adalah Nabi itu pemaaf. Salah satu sifat Nabi adalah Nabi itu pemaaf kepada siapapun yang pernah mengganggu beliau, yang pernah menyakiti beliau. Sebelum mereka minta maaf, Nabi sudah memaafkan duluan. Kalau kita kadang-kadang awas ya, tunggu ya nanti. Titeni engkau. Kadang-kadang kita gitu, seperti itu. Dan ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah memaafkan, ayo, mudah memberi maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Bahkan kita ini bisa menjadi semulia-mulianya umat sebab Rasulullah. Kita ini bisa menjadi sebaik-baiknya umat berkat Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak tahu menjadi seperti apa. Umat terdahulu sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur mereka panjang-panjang. Ada yang sampai 3.000 tahun, ada yang sampai 4.000 tahun. Tapi ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, wajib bagi mereka untuk menyendiri selama 1.000 sampai 2.000 tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika dia ingin bertobat dari dosanya, dia taubatan nasuha, insya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ini salah satu kemuliaannya. Bahkan tidak hanya itu, kita ini diingat sama Nabi Muhammad ketika akhir hayat beliau, ketika beliau akan dicabut oleh Allah, oleh malaikat Israel, ya, yang beliau ingat satu, umatku. Yang beliau ingat tuh kita, tapi kita tidak pernah ingat sama Rasulullah. Kita tidak pernah bersalawat kepada beliau, tidak pernah mengenalkan diri kita kepada beliau. Maka di tempat yang penuh berkah ini, ayo setelah selesai dari tempat ini, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Tidak perlu banyak-banyak, sehari 300 kata niku beb, kata 300 niku sedikit, 300 itu 300 sedikit sebenarnya. Cuman kadang kita aja yang bikin, aduh 300 malas lagi. Tapi di balik itu Nabi akan mengenal kita. Kalau Nabi sudah mengenal kita, insya Allah semuanya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir-akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iklan dari di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi mengingatkan salat wa ju'ilatis shalah qurrata aini, dan aku jadikan salat itu sebagai penyejuk mataku.
tapi beberapa dari kita dengar azan kaget. Kaget gimana? Ini biasanya ibu-ibu biasanya. Bu, oh bu, biasanya lagi masak nih ibu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kau is azan. Iya enggak? Nah, iya. Dan azan enggak salah nih. Emang sudah waktunya untuk azan. Ya. Tapi kadang kita aja yang waduh kok sudah azan. Tapi subhanallah ketika bulan puasa yang paling dicari azan. Azan telat sedetik dimarakan Pak Amir Masjid. Jenengan pripun to wis azan niku lho. Tapi ketika waktu sholat, ya Allah kau is azan. Ya. Ini, ya, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sholat dijaga. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, sholat dijaga. Kemudian kalau kita ingin dikenal Nabi, banyak sholawat, banyak kenalkan diri kita sama Rasulullah, banyak dekatkan diri kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengenal umatnya sebanyak dia bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan ini sering saya sampaikan, pernah suatu ketika ada seorang pemuda yang dia itu tidak pernah sholawat dengan Nabi. Tiba-tiba suatu malam dia mimpi Rasulullah, tapi Rasulullah membelakangi dia. Pemuda ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dipanggil-panggil boten nyaut. Akhirnya Rasulullah menjawab perkataan pemuda ini. Ya Rasulullah, engkau kenal aku kan? Kata Rasulullah, aku tidak kenal kamu. Ya Rasulullah, aku itu umatmu. Bukankah engkau seorang Rasul, seorang Nabi, lebih mengenal umatmu lebih daripada seorang ibu mengenal anaknya? Kata Rasulullah, iya, memang aku seperti itu. Tetapi aku mengenal umatku dengan kadar dia bersolawat kepadaku, banyaknya dia bersolawat kepadaku. Banyaknya dia bersolawat kepadaku, aku kenal dia. Dia tidak pernah bersolawat kepadaku, aku tidak kenal dia. Akhirnya si pemuda ini terbangun dari tidurnya,
langsung seketika itu melazimkan 300 kali salawat kepada Rasulullah. Dan di beberapa hari setelah itu pemuda ini bangun tidur, mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, sekarang ini aku baru kenal kamu. Artinya orang sering salawat kepada Rasulullah seakan-akan dia mengenalkan diri dia kepada Rasulullah. Tapi orang yang tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah seakan-akan dia menjauh dari Rasulullah. Dan jangan sampai kita jauh dari Rasulullah. Jangan sampai kita tidak kenal sama Rasulullah. Karena Allah sudah ngajarkan untuk bersalawat. Malaikat sudah ngajarkan kita untuk bersalawat juga. Dan itu ada dalam Al-Quran, dan insya Allah kita hafal semua. Dan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Allah tidak ketika menyuruh kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita haji zakat, Allah tidak melaksanakannya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk sholawat, Allah sudah terlebih dahulu bersolawat dengan para malaikatnya sampai nanti hari kiamat. Dan sholawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu berupa rahmat untuk hamba-hambanya. Makanya seperti saya bilang tadi, kita menjadi sebaik-baiknya umat berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawatnya para malaikat kepada Rasulullah adalah sebagai maghfirah, atau mereka meminta istighfar untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung ya, orang yang sering bersolat kepada Rasulullah. Dikatakan para ulama, orang yang sering bersolat kepada Rasulullah, wajahnya itu akan terpancar cahaya. Tapi orang yang tidak pernah bersolat kepada Rasulullah, mukanya itu seakan-akan hitam, ya, tidak enak dilihat. Secantik, seganteng apapun orang tidak pernah bersolat kepada Rasulullah, tidak enak dilihat. Tapi sejelek apapun dia, sering bersolat kepada Rasulullah, insya Allah wajahnya akan Allah kasih nur cahaya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya teringat dengan salah satu wali Allah Ta'ala. Ini wali perempuan, seorang wali perempuan yang bernama Asy-Syekhah Sultanah. Beliau itu diangkat menjadi wali sebab banyaknya beliau bersolawat kepada Nabi. Beliau diangkat menjadi kekasih Allah sebab beliau banyak bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan solawat beliau sehari sampai 300.000 kali. Ketika sudah sampai 300.000 kali, suatu malam beliau bermimpi mendengar satu bisikan yang berkata, "Wahai Sultanah, engkau minta apa yang engkau inginkan." Kata Asy-Syekhah Sultanah ini, aku bingung minta apa. Akhirnya beliau terbangun. Beliau mendatangi guru beliau. Beliau memiliki guru yang bernama Syekh Hakam. Beliau bertanya, "Ya Syekh, tadi malam aku bermimpi mendengar suara yang mengatakan, ya Sultanah, minta apapun yang engkau inginkan. Dan aku ingin sesuatu yang tidak ada, maksudnya sesuatu yang paling tinggi." Kata gurunya ini, minta bertemu Nabi secara yaqظah atau dalam keadaan nyata. Karena itu tidak ada sesuatu yang paling tinggi kecuali yang tersebut. Akhirnya di malam hari beliau mimpi lagi.
mendengar suara tersebut dan langsung bilang, aku ingin bermimpi Nabi secara nyata. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan. Berkat apa itu? Sholawat. Maka jangan meremehkan sholawat. Mungkin sholawat ini kecil, remeh, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Tapi berkat sholawat ini, seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa dekat dengan Nabi, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sholawat tersebut. Maka sayang kalau kita ini sehari tidak pernah sholawat sama Nabi. Sholawat hanya ketika datang ke majelis maulid, majelis sholawat. Selain itu tidak pernah sholawat lagi. Mumpung kita masih dikasih hidup sama Allah, banyak-banyak baca sholawat. Banyak-banyak kita itu mengenalkan diri kita kepada Nabi. Ya. Karena dikatakan, man arafan nabi arafa rabbi. Barang siapa yang mengenal Nabi, maka dia mengenal Allah Ta'ala. Artinya kita ini kalau kenal sama Nabi, kita sudah mengenalkan diri kita kepada Nabi, Nabi kenal kita, Allah Ta'ala kenal kita. Kalau Allah Ta'ala sudah kenal kita, insya Allah apapun yang kita inginkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ijabah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya ini bukan ahli bicara, tapi karena waktu itu guru minta untuk menggantikan beliau, mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus berbicara. Dan mungkin ini terakhir dari saya. Terakhir dari saya ingin mengatakan, apapun kalau kita memiliki masalah, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat atau masalah agama, banyak-banyakkan sholawat kepada Nabi. Apapun masalah kita, mau banyak hutang, mau yang sumpah, mau yang masalah apapun, banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah. Karena insya Allah itu menjadi sebab modal kita untuk diberikan jalan keluar. Dan insya Allah itu menjadi sebab kita untuk dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo setelah kita selesai dari sini, banyak-banyak kita bersolat kepada Rasulullah, banyak kita mengenalkan diri kita kepada Rasulullah. Insya Allah kalau kita kenal kepada Rasulullah, Rasulullah akan kenal kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengenali kita. Siap untuk bersolawat? Siap untuk bersolawat? Satu qasidah lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina
Ayo semua. Nabi Bismillah wa bil hamdi wa rasulillah Alhamdulillah. Mugi-mugi seketik niki yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, khususnya untuk diri kami pribadi, dan insya Allah tidaklah kita keluar dari tempat yang penuh barakah ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan semua hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita zahiran wa batinan, dan dijadikan kita sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita keluar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki kita, rezeki hissian wa ma'nawiyan. Dan semoga ketika kita keluar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang min ahlil ibadah, min ahlil Quran, min ahlil amal soleh, wa min ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah kesembuhan untuk salah satu kawan Banser kita yang kemarin jatuh, yang bernama Saudara Faiz. Semoga berkat acara ini, berkat sholawat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, afiyah tamah, barakah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih jami'ah syamilah binati syifa wa ila Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, supaya apa yang kita minta Allah Ta'ala kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastadi'uka atyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri dhi kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa khusyu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya sebagai pembawa acara, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana